supermarket atau pusat-pusat perbelanjaan yang lain ada berbagai macam merek air minum. Jumlahnya bahkan kita harus buka satu-satu mungkin sudah nggak terhitung lagi dan lupa apa saja karena selalu ada muncul yang baru-baru terus gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang air minum ya, kita mau menyarankan minumlah OW water. Tentunya kita akan berpikir dulu, kok disuruh minum OW water memang keunggulannya apa? Ya, dibandingkan dengan air minum yang lain. Karena sepintas kalau kita amati tampak sama-sama jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, ya kan? Nah, lalu apa bedanya? Kita punya 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh air minum yang lain. Jadi OW water ini bukanlah sembarang air minum biasa. Bedanya apa? Yang pertama, OW water merupakan air murni. Definisi air murni, orang awam berpikir air murni itu berarti air putih, bukan air teh, air sirup atau air rasa-rasa yang lain. Ternyata air murni itu tidak sederhana itu penjelasannya. Air disebut murni apabila air itu benar-benar tersusun dari molekul H2O tanpa ada molekul yang lain. Ya, murni H2O saja, benar-benar air. Nah, tapi kalau kita misalkan beli air minum di toko, ya biasa menyebutnya apa? Aqua ya, air mineral. Bu, beli air mineral, gitu kan? Nah, kenapa air disebut air mineral? Karena komponennya air dan mineral. Jadi tidak air murni. Karena H2O itu berikatan dengan mineral-mineral anorganik dari dalam tanah. Kan sumber air ada di dalam tanah kan? Nah, itu akan berikatan dengan mineral-mineral dari dalam tanah. Apa aja mineralnya? Macam-macam ya, ada besi, ada seng, tembaga, ada klorida, dan lain sebagainya. Seluruh mineral ada di dalam air, terikat di situ. Nah, OW water bentuknya beda, bukan air mineral, tapi air demineral, air yang tidak mengandung mineral, jadi benar-benar murni H2O saja. Nah, kita bisa cek bersama TDS-nya itu benar-benar nol, tanpa ada mineralnya sama sekali. Nah, biasa ketika mendengar penjelasan ini, seseorang akan berpikir, berarti OW water tidak ada mineralnya. Kalau saya minum, bagaimana? Jangan-jangan nanti saya jadi kekurangan mineral nih. Karena tubuh manusia kan butuh mineral, gitu kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, kita perlu tahu dulu di alam itu mineral dibagi menjadi 2 macam. Ada mineral organik dan ada mineral anorganik. Mineral organik adalah mineral yang bersumber dari bahan makanan, dari sayur, buah, daging, dan susu. Sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang bersumber dari dalam tanah, dari benda-benda mati, tanah, batuan, dan logam. Ya. Nah, tubuh kita butuh mineral, memang betul. Tapi mineral yang mana? Ternyata tubuh kita hanya bisa memproses, hanya bisa menyerap, hanya bisa menggunakan mineral organik saja. Sedangkan mineral anorganik tidak bisa. Untuk memperjelas, saya berikan contoh. Kita mengenal zat besi. Ya, zat besi berfungsi untuk produksi sel darah merah. Jadi ketika kita mengalami anemia, mengalami kurang darah, kita minum suplemen zat besi untuk menambah jumlah sel darah merah kita. Ya, zat besi bisa ditemukan pada sayur-sayuran hijau mengandung zat besi untuk tambah darah. Tapi kira-kira bisakah kita berusaha menambah darah dengan kita makan lempengan besi atau makan paku atau makan serbuk besi dikonsumsi untuk menambah sel darah merah kita? Apakah bisa? Tentu jawabnya tidak bisa. Ya, padahal sama-sama besi, satu besinya organik, satu besinya anorganik, sama-sama rumus kimianya Na. Ya, dan logam tidak bisa dicerna, sedangkan dari makanan bisa dicerna bagi tubuh kita. Nah, itu ya. Air
sumbernya dari dalam tanah. Air mineral yang lain, air biasa, yang air kemasan air mineral itu ada mineralnya, yang mineral anorganik itu. Sedangkan di OB benar-benar nol, benar-benar tidak ada mineralnya. Apa yang terjadi jika kita selama hidup ini mengkonsumsinya terbiasa air mineral terus-menerus? Atau mungkin di rumah yang punya sumur ya mengambilnya minum dari air sumur yang kita nggak pernah tahu kadar mineralnya berapa. Kalau mineral terlalu banyak, mineral anorganik itu terlalu banyak kita konsumsi, apa yang terjadi? Kalau kita konsumsi mineral anorganik ya, air mineral ya, mineral itu tidak akan digunakan oleh tubuh, hanya lewat dibuang begitu saja. Tapi kemampuan tubuh untuk membuang mineral itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Ya, seperti anak kecil kita berikan makanan berlemak, berikan sate telur puyuh, itu kan masih oke ya, karena metabolisme tubuhnya masih bagus, tidak ada kolesterol tinggi. Ya, tapi kalau orang tua diberikan sate telur puyuh isi 5, begitu kan kadar kardiaknya bisa naik ya. Sama dengan tubuh kita dalam membuang zat yang lain, itu seiring dengan bertambahnya usia maka kemampuan tubuh untuk membuang zat itu akan menurun. Kalau kita minum air mineral setahun, 2 tahun, 10 tahun mungkin oke. Tapi masa ke 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun bisa timbul gangguan. Gangguannya seperti apa? Satu, bisa timbul batu ginjal karena kadar mineral yang terlalu banyak. Ya, kemampuan ginjal untuk menyaring air itu akan menurun. Ya, kemudian bisa terjadi pemerasan dinding pembuluh darah yang berujung pada terjadinya sumbatan kolesterol aterosklerosis, ya, dan bisa menimbulkan penyakit jantung koroner, stroke, diabetes dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui seberapa sehat air yang kita minum itu. Karena air yang kita minum, sesehat apa air yang kita minum akan menentukan seberapa sehat tubuh kita. Nah, itu ya. Kemudian keunggulan OW yang kedua, OW water ini merupakan air yang mengandung oksigen tinggi. Jadi air minum beroksigen. Nah, beberapa orang pernah bertanya kepada saya, air beroksigen ini apakah penting? Karena sehari-hari kita bernapas secara menghirup oksigen. Masa nggak cukup sih? Pertanyaan begitu. Apakah ini air dikasih oksigen cuma buat gimmick aja untuk biar tambah keren terus laku di pasar? Ada yang pertanyaan begitu. Ya, pertanyaan ini menarik karena memang faktanya begitu. Orang normal ya, orang yang sehat tidak butuh tambahan oksigen dari luar. Karena dengan bernapas jumlah kebutuhan oksigennya bisa dipenuhi. Tapi ingat, tidak semua orang memiliki sistem pernapasan yang sehat. Ada orang-orang yang untuk bernapas itu sesek ya, bengek begitu ya. Entah itu gangguan dari paru-paru, organ paru-parunya atau saluran menuju paru-parunya yang tersumbat atau mengalami penyempitan. Nah, jadi butuh cara lain untuk memasukkan oksigen pada orang-orang tersebut. Kalau di rumah sakit bisa pakai selang. Tapi kalau di rumah bisa pakai selang terus kan gimana ya? Salah satu caranya adalah dengan melalui air minum. Karena pencernaan kita khusus kita selain bisa menyerap sari-sari makanan, juga bisa untuk menyerap oksigen. Jadi oksigen dalam air minum apakah perlu? Perlu. Kemudian keunggulan yang ketiga, OW water ini merupakan air aktif. Ya, hasil dari teknologi MRET. Tadi semua sudah publik, sudah ada mesin MRET ini ya. Mesin MRET ini isinya medan magnet, ya, yang bisa mengubah molekul air. Molekul air yang tadinya tidak seragam, tidak beraturan, tidak semuanya ideal. Ya. Ketika dilewatkan melalui mesin MRET ini akan berubah menjadi molekul air yang ideal, memiliki sudut antara kedua atom gas sebesar 104,5 derajat. Sudut yang ideal sama dengan sudut
air dalam tubuh